Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Sandi. Kehidupan di desa itu sederhana dan setiap orang saling mengenal dengan baik. Sandi yang baru berusia 10 tahun adalah anak yang tangguh. Sejak lahir, ia memiliki kondisi kaki yang sedikit timpang, yang membuatnya kesulitan berjalan dengan lancar, apalagi berlari seperti anak-anak lain. Tubuhnya kecil dan kurus, wajahnya selalu serius, namun di balik sorot matanya, tersimpan banyak impian dan harapan yang besar. Setiap hari, Sandi membantu kedua orang tuanya bekerja di ladang, mengolah tanah dan menjaga tanaman yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Ia menjalani hidup sederhana yang penuh tantangan, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap kali berjalan ke sekolah, Sandi menghadapi cobaan besar, ejekan dari teman-temannya. Anak-anak lain menertawakan cara jalannya yang tertatih-tatih dan menjulukinya si timpang. Ejekan itu selalu melukai hatinya, namun Sandi memilih diam. Ia tidak pernah membalas, hanya menekan perasaannya dan tetap melangkah menuju sekolah. Meski terluka, ia bertekad untuk terus belajar dan mendengarkan setiap pelajaran dengan sungguh-sungguh, berharap suatu hari ia bisa membuktikan kepada mereka semua bahwa kelemahan bukanlah hambatan. Saat malam tiba, Sandi sering menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada ibunya. Ibunya selalu mendengarkan dengan sabar dan memberikan kata-kata penyemangat. Sang ibu mengajarkan Sandi bahwa hidup memang tak selalu mudah, tetapi keberanian untuk menghadapi tantangan akan membuatnya semakin kuat. Kata-kata ibunya selalu menghangatkan hatinya, membuat Sandi merasa tak pernah sendirian dalam menghadapi cobaan. Sandi kemudian menemukan pelipur lara dalam menggambar. Ia merasa damai setiap kali mencurahkan perasaannya melalui garis-garis di atas kertas. Setiap hari sepulang sekolah, ia duduk di sudut kamarnya yang sederhana dan mulai berlatih menggambar. Ia meminjam buku-buku bekas dari perpustakaan desa untuk belajar teknik-teknik dasar. Dengan pensil yang sudah pendek dan buku gambar yang tak lagi baru, Sandi berlatih tanpa henti, bertekad untuk menjadi lebih baik. Berbulan-bulan berlalu dan akhirnya Sandi berhasil menggambar pemandangan desa dengan detail yang mengagumkan. Ia menunjukkan gambar itu kepada ibunya, yang terharu melihat betapa jauh perkembangan Sandi. Sang ibu memeluknya erat, bangga atas ketekunan putranya. Namun, ketika Sandi memberanikan diri untuk menunjukkan gambarnya kepada teman-teman di sekolah, mereka malah kembali menertawakannya. Mereka menganggap karyanya tak berarti dan tidak berharga. Hati Sandi terluka, namun ia tetap teguh. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyerah dan semakin bersemangat untuk terus berlatih menggambar. Beberapa waktu kemudian, desa mengadakan pameran seni untuk anak-anak, dan ibunya mendorong Sandi untuk ikut serta. Awalnya ia ragu, namun akhirnya setuju setelah mendapat dorongan dari sang ibu. Di hari pameran, Sandi berdiri gugup di tengah keramaian, memajang karyanya dengan harapan yang besar. Ternyata banyak orang yang mulai memperhatikan karyanya, termasuk beberapa anak yang dulu sering mengejeknya. Mereka terkejut melihat betapa berbakatnya Sandi. Kepala desa bahkan memberikan penghargaan khusus kepada Sandi atas ketekunannya. Di hadapan banyak orang, kepala desa mengatakan bahwa semangat Sandi adalah teladan bagi semua anak desa. Mendengar itu, hati Sandi membuncah bahagia. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. Kabar tentang bakat Sandi menyebar di antara anak-anak desa. Banyak dari mereka yang ingin belajar menggambar dari Sandi, mengagumi tekadnya yang tak pernah padam. Dengan senang hati, Sandi mengajari mereka semua yang ia pelajari dengan susah payah.
Ia duduk bersama mereka di atas tikar di halaman rumah, menunjukkan cara menggambar, membimbing mereka dengan sabar. Semangat anak-anak itu semakin membara karena kehadiran Sandy sebagai guru kecil mereka. Tak lama setelah itu, Sandy mendapat undangan dari seniman lokal untuk bergabung dalam perkumpulan mereka. Sandy awalnya merasa minder, namun akhirnya ia menemukan bahwa dirinya diterima dan dihargai sebagai seniman muda berbakat. Kepercayaan dirinya tumbuh dan ia semakin mantap mengasah kemampuannya. Sebagai bentuk rasa syukur kepada desanya yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, Sandy memutuskan untuk melukis sebuah pemandangan besar yang menggambarkan keindahan desa. Ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada desa yang telah mendidiknya untuk terus berjuang. Seiring berjalannya waktu, teman-teman yang dulu sering mengejeknya mulai merasa malu dan datang untuk meminta maaf. Mereka mengakui kesalahan dan mengagumi keberanian serta tekad Sandy. Dengan hati lapang, Sandy memaafkan mereka, tak ada dendam yang tersisa. Di hatinya, Sandy justru merasa bangga bisa menjadi contoh bagi mereka. Kisah Sandy akhirnya sampai ke desa-desa tetangga dan ia diundang untuk mengadakan pameran di sana. Itu adalah pameran besar pertamanya di luar desa. Orang-orang dari berbagai kalangan datang dan melihat karyanya dengan penuh kekaguman. Sandy merasa sangat bangga dan bersyukur karena perjalanannya yang penuh liku akhirnya mengantarkannya pada pencapaian ini. Dalam acara penghargaan seni desa, Sandy bahkan dianugerahi gelar seniman muda berprestasi. Ia berdiri di atas panggung sederhana dengan medali yang tergantung di lehernya, dikelilingi oleh warga desa yang bertepuk tangan dengan bangga. Di matanya terlihat sinar penuh syukur atas semua yang telah ia capai. Di akhir cerita, Sandy berdiri di tepi bukit, memandang ke arah ladang dan desa yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Dalam hatinya, ia berterima kasih kepada masa lalu yang keras, kepada setiap ajakan, dan kepada setiap perjuangan yang menguatkan hatinya. Ia menyadari bahwa semua itu bukanlah hambatan, melainkan batu loncatan menuju mimpi-mimpinya. Hidup kadang dipenuhi rintangan dan ejekan yang membuat kita merasa lemah. Namun, justru dari situ kita belajar menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Setiap ejekan bisa menjadi motivasi, dan setiap kelemahan adalah awal dari perjalanan menuju kekuatan yang sejati. Jangan biarkan penilaian orang lain membatasi impianmu. Keberanian untuk bangkit dari keterpurukan menunjukkan bahwa ketekunan dan tekad adalah kunci sukses sejati. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita mencapai mimpi, tapi seberapa teguh kita bertahan dalam prosesnya dan menginspirasi orang lain.